Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ninik Haryati, calon guru penggerak angkatan 7 dari TKIT Permata Umat Trenggalek, Jawa Timur. Kali ini dalam aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi terhadap coaching yang dilakukan oleh rekan sejawat. Dalam kesempatan kali ini, saya melibatkan rekan sejawat saya, yakni Bu Meta Wahyu Anggraini sebagai coach dan Bu Nikmatul Khairiyah sebagai coachee. Bagaimana kami melakukannya? Silahkan simak video selanjutnya. Assalamualaikum Bu Meta, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Nini, alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Nini kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga baik Bu Meta. Bu Meta, berdasarkan informasi dari Bu Meta kemarin, bahwasanya hari ini Bu Meta mau mengadakan coaching dengan Bu Nikmah, begitu ya Bu Meta ya? Ya betul Bu Nini. Menggunakan alur tirta ya Bu. Ya. Jadi nanti Bu Meta itu akan menggali tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab dari coaching yang dilakukan oleh Bu Meta dengan Bu Nikmah, begitu ya Bu Meta? Ya. Kemudian ini Bu Meta, dari coaching yang akan dilakukan nanti, kompetensi apa yang digunakan oleh Bu Meta nantinya yang akan diterapkan dalam coaching tersebut? Kompetensi yang akan saya terapkan adalah kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, ketika itu ya, dari ketiga kompetensi tersebut, manakah yang menjadi prioritas yang ingin Bu Meta kembangkan? Yang saya prioritaskan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena saya merasa di kompetensi ini saya masih banyak sekali kekurangannya. Baik Bu Meta, jadi mengajukan pertanyaan berbobot itu menjadi sesuatu yang ingin dikembangkan Bu Meta secara prioritas gitu ya? Iya, betul sekali Bu Nini. Kalau misalnya kompetensi itu di rating dalam skala capaian gitu, kira-kira berada pada level berapa Bu Meta? Berada di level skala antara 4 sampai 5 Bu Nini. Itu bagaimana gambarannya di skala itu, posisinya seperti apa? Di skala 4 sampai 5 itu saya kadang-kala masih mengajukan pertanyaan yang jawabannya ya dan tidak, di mana pertanyaan itu seharusnya dihindari. Begitu ya. Jadi posisi di level 4 atau 5 itu menurut Bu Meta karena kadangkala Bu Meta itu masih menggunakan pertanyaan yang jawabannya itu sekedar ya atau tidak. Jadi menurut Bu Meta ini perlu sekali untuk dikembangkan begitu ya. Iya. Oke, nanti semoga bisa menaikkan ya. Kira-kira kalau nanti melakukan coaching, target dari Bu Meta itu kompetensi ini bisa mencapai ke level berapa? Target saya sampai skala 7 Bu Nini. Gitu ya, sampai ke skala 7. Jadi nanti ada kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot di skala itu gitu ya Bu. Nanti semoga bisa tercapai dari coaching yang dilakukan. Terus tadi kan Bu Meta menyebutkan ada 3 kompetensi yang mau diterapkan dalam coaching. Terus strategi apa yang Bu Meta gunakan dari masing-masing kompetensi tersebut dalam pelaksanaan coaching? Yaitu tentang kehadiran penuh atau present, yang mana dengan saya akan menggunakan strategi stop ya, dengan tujuan agar pikiran dan hati itu benar-benar refresh seperti itu. Kemudian mendengarkan aktif, yang mana saya akan lebih banyak mendengarkan dan sedikit berbicara. Kemudian yang ketiga yaitu fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee. Kemudian dengan mengajukan pertanyaan berbobot, saya akan yang pertama itu merangkum pernyataan dari coachee, kemudian menggunakan kata dengan bentuk pertanyaan terbuka, menghindari penggunaan kata tanya mengapa, karena hal tersebut lebih kepada bagaimana kita menjudge seperti itu. Kemudian mengajukan satu pertanyaan pada satu waktu dan tidak memberondong,
mengizinkan ada jeda atau keheningan setelah bicara, dan yang terakhir yaitu menggunakan nada suara positif dan memberdayakan. Ya, jadi yang mengajukan pertanyaan Bu Robert tadi itu Bu Meta lebih ini ya, merangkum pernyataan-pernyataan dari Koci, kemudian mengajukan pertanyaan terbuka, menghindari pertanyaan dengan mengapa, karena dikhawatirkan ini lebih menjas gitu ya. Kemudian memberikan kesempatan kepada Koci dalam mengajukan pertanyaan, artinya ini tidak memberontong gitu ya, memberi jeda atau waktu kepada Koci, dan kemudian positif yang terakhir tadi begitu ya Bu. Positif dan memberdayakan. Iya, positif dan memberdayakan. Luar biasa Bu Meta, apa yang panjenengan rencanakan hari ini dalam rangka melakukan coaching dengan Bu Nikmah, semoga bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah panjenengan susun. Silahkan melakukan coaching dengan Bu Nikmah. Perkenankan saya menjadi pengamat di sini. Semoga lancar. Ya, amin. Terima kasih Bu Nini. Assalamualaikum Bu Meta. Waalaikumsalam Bu Nikmah. Bu Meta, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Bu Nikmah sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Yes, alhamdulillah saya hari ini sehat. Begini Bu Meta, maksud saya hari ini saya ingin berdiskusi sebentar ya, sejenak aja dengan jenengan. Ada yang ingin saya bicarakan ya, tentang permasalahan yang sedang saya alami ya Bu Meta, terkait itulah saya. Oke, tentang apa itu Bu Nikmah? Tentang ini, murid saya ya, ada beberapa murid saya itu yang kurang fokus ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Jadi ada yang mau saya obrolkan dengan jenengan hari ini. Jadi ada murid Bu Nikmah yang kurang bisa fokus dan seringkali tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Betul. Baik, tapi sebelumnya kita refreshing dulu ya Bu Nikmah. Oke. Baik, dengan kita refreshing hari ini yaitu dengan metode stop. Pertama, hentikan sejenak segala aktivitas, kemudian mari kita pejamkan mata, pijakkan kaki di lantai dengan santai, tarik nafas dari hidung, kemudian keluarkan dari mulut, tarik nafas lagi dari hidung, keluarkan dari mulut, turun ke telinga, dengarkan suara-suara yang ada di sekitar kita. Kemudian turun ke bahu, mari kita gerakkan bahu kita supaya lebih lemas, lebih rileks. Oke, selanjutnya mari kita buka mata kita. Lalu apa yang Anda rasakan? Insya Allah lebih fresh ya. Baik, kita lanjutkan. Monggo Bu Nikmah. Jadi itu ya, saya ulangi sekali lagi, ada beberapa murid saya yang kurang fokus ketika dalam pembelajaran. Kemudian mereka karena saya sebut mereka karena ini lebih dari satu anak ya. Jadi ada 2 orang anak. Yang pertama itu ketika dua-duanya, ketika saya menjelaskan di awal gitu, mereka kurang memperhatikan, kurang fokus, ada saja kegiatannya. Kemudian setelah pembelajaran, ketika pembelajaran itu ada yang kegiatannya tidak selesai, ada yang selesai tetapi hasilnya kurang memuaskan. Seperti itu Bu Meta kondisinya ya. Baik Bu Nikmah. Jadi apa kira-kira yang Bu Nikmah harapkan dari diskusi ini? Dan apa yang Bu Nikmah amati dari ketidakfokusan murid tersebut? Jadi ini ya, saya harapkan itu ketika nanti saya diskusi dengan jenengan itu ada solusi yang bisa saya ambil ya, itu baik dari diri saya sendiri ataupun jenengan, untuk agar permasalahan yang saya hadapi di kelas itu ada penyelesaiannya ya, jadi seperti itu ya. Jadi bagaimana nanti murid saya biar bisa fokus, kemudian tugas-tugas pembelajarannya bisa selesai dengan baik. Lalu apa yang Bu Nikmah amati dari ketidakfokusan murid tersebut? Gini,
biasanya anak ini ya ketika saya menjelaskan dia itu mereka ya dua orang anak itu ada aja aktivitas, mereka melakukan aktivitas yang lain, bisa jadi pindah tempat duduk, kemudian ada yang sambil bermain, ada yang sambil menunduk, kemudian kadang itu dia juga sambil tidur-tiduran, dia tidak memperhatikan entah itu sibuk dengan tangannya sendiri atau memegang sesuatu benda kecil yang ada di dekatnya, jadi seperti itu. Jadi ketika nanti dijelaskan itu ketika saya menanyakan timbal baliknya responnya anak itu kurang bagus. Jadi tidak seperti teman-temannya. Kalau teman-temannya ditanya gitu biasanya ditanya itu jawabannya nyambung. Kalau kedua anak itu kadang nyambungnya masih lama atau bahkan tidak nyambung sama sekali dengan konteks pembelajaran misalkan pada hari itu gitu ya. Jadi anak ini ketika dijelaskan dia lebih tidak fokus ya, kemudian melakukan aktivitas lain yang tidak sama dengan teman-temannya atau tidak sama dengan arahan dari Bu Nikmah. Betul. Apalagi yang tampak dari murid tersebut? Ya itu cenderung kadang agak cuek, terus kurang ini ya. Sekali lagi memang yang utama itu memang kurang fokus. Jadi nanti ketika mengerjakan itu misalkan ditanya ini gambar, misalkan itu ada gambar, kita ketika temanya misalkan tema hari ini tema alam semesta gitu ya, ini gambar awan gitu, itu ditanya itu nggak tahu kalau ini gambar awan, katanya bunder-bunder apa seperti itu. Jawabannya itu kadang nyambungnya sedikit atau bahkan tidak nyambung sama sekali seperti itu ya. Kadang dia juga ketika dijelaskan kan seperti itu, terus kemudian setelah saya tanya itu karena dia tidak bisa menjawab, ada timbul rasa cemas dari dalam dirinya ya, karena kok saya ternyata tidak bisa mungkin seperti itu. Jadi dia kadang agak ada rasa ketakutan ketika menjawab pertanyaan itu ya, seperti itu. Jadi dari ketidakfokusan, kemudian karena dia tidak memperhatikan ya, ketika mendapat pertanyaan, jadi ada rasa cemas, kemudian ada rasa takut. Ya, betul. Ya, lalu pengamatan apa lagi yang Bu Nikmah lakukan? Apa yang pernah Bu Nikmah coba lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Ini ya sebenarnya, jadi saya kan kasihan ya, kita kan mengharapkan itu ketika pembelajaran anak itu memang bisa menangkap pembelajaran, bisa mengerjakan dengan baik, dan anak-anak itu ketika mengerjakan itu dia kan tidak selesai. Jadi misalkan 3 kegiatan gitu, satu aja kadang nggak selesai. Jadi beberapa yang saya lakukan itu gini, kalau ini ya yang pernah saya lakukan itu saya dekati kan, kalau kita pembelajaran gitu ustazah kan berkeliling ya, memantau bagaimana kondisi anak-anak gitu. Biasanya kalau saya lihat belum selesai, saya tanyakan kesulitannya di mana. Kalau dia memang belum mengerti karena dia tidak mengerjakan, tidak selesai kan diem aja. Kenapa saya tanya, kenapa kamu kok belum mengerjakan, apa tidak bisa, apa belum mengerti, kemudian saya jelaskan ulang. Atau misalkan ketika dia tidak bisa, saya bantu seperti itu. Dan kadang-kala juga ketika mungkin nanti ada waktu luang gitu, saya ajak ngobrol face to face gitu ya, saya tanya, kenapa kok tadi ini ya kegiatannya tidak selesai, ada apa, terus seperti itu. Nanti dia kalau dia pas dia jawab dia bingung jawabnya, nanti saya alihkan ke pertanyaan yang lain yang sekiranya mungkin sebenarnya out of topic ya, di luar topik, tapi saya tanyakan tentang mungkin yang menyenangkan dia. Mungkin hari ini dia kurang rileks atau gimana, saya tanyakan hal yang menyenangkan. Misalkan saya tanya tentang tadi di rumah ngapain, terus mainan apa yang biasa dipakai yang disukai kalau di rumah. Saya tanyakan hal-hal yang mungkin bisa membangkitkan semangat dia seperti itu ya. Oh ya. Nah, jadi dia sebenarnya memberikan respon yang baik ya ketika diajak ngobrol. Betul, iya. Kesukaannya atau mungkin aktivitas iya, yang iya. dia gemari, baik di rumah atau mungkin di suatu tempat. Iya. Sekarang coba Bu Nikmah pikirkan bahwa ada sesuatu yang bisa membuat dia begitu, yaitu sesuatu yang menyenangkan bagi dia. Ya
kalau menurut saya ini ya ini ya saya agak kadang ya mengira-ngira ya apa anak ini tidak senang, tapi padahal kalau sama teman-temannya bermain itu juga dia oke dengan teman-temannya, baik di kelasnya atau di luar kelas itu tidak pernah ada masalah. Tapi sebenarnya belajar itu mengerjakan dia juga enjoy saja, tapi kok kenapa tidak selesai kan gitu ya. Akhirnya ya tadi saya tanya hal-hal yang menyenangkan dari dia, terus kemudian kalau tidak selesai nanti saya coba untuk ini ya membantu untuk dia menyelesaikan. Atau mungkin karena kadang ketika bersama-sama dengan temannya tadi dia tidak bisa mendengarkan dengan fokus, tapi ketika saya ini ya secara privat saya ajari seperti itu, saya jelaskan kembali apa yang saya sampaikan di pembelajaran awal tadi, dia kadang ini bisa menangkal apa yang saya sampaikan. Mungkin karena tipe anak itu kan masing-masing beda ya, jadi mungkin dia tidak fokusnya karena mungkin bersama-sama itu ya. Jadi saya coba untuk ini privat ya istilahnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana menurut pengamatan Bu Ima jika dia sudah mau merespon dengan baik dan terlihat ceria? Ya saya senang sekali tentunya ya, karena memang kalau anak-anak yang sudah pintar itu istilahnya sudah pintar, dia sudah bisa kita lepaskan sendiri kan, kita hanya tinggal memberi stimulus yang tidak sebanyak anak itu. Tapi kalau ketika dengan anak-anak ini kan kita perlu ini kan tantangan khusus bagi kita. Jadi memang saya berusaha untuk menggali bagaimana solusi yang terbaik untuk mengatasi permasalahan anak-anak ini ya. Jadi saya nyoba misalkan satu solusi kurang tepat, saya mencoba untuk solusi yang lain. Tadi ya saya sampaikan ada 2 atau 3 solusi tadi. Ya. Nah, jadi ketika dia sudah merespon suatu obrolan yang menarik, kemudian sudah fokus dengan pembelajaran yang disampaikan dan sudah mampu menyelesaikan tugas-tugasnya, apa yang kemudian Bu Imah rencanakan selanjutnya untuk meneruskan proses ini? Itu tadi ya, kalau saya mungkin lebih banyak ngobrol dari hati ke hati ya, mungkin karena memang dia perlu mendapat perhatian khusus ya. Jadi ketika diajak ngomong itu kan senang, jadi ketika dia nanti senang mungkin semangat belajarnya, fokusnya juga lebih meningkat. Karena sebenarnya kalau di kelas itu kan kita sudah sering ini ya, ketika anak-anak yang tidak fokus itu kan kita punya ice breaking khusus seperti itu ya. Tetapi anak-anak yang seperti ini memang anak-anak yang spesial ya, jadi ice breakingnya harus super khusus ya, seperti itu. Oke Bu Imah, setelah diskusi hari ini apa yang Bu Imah dapatkan? Ya, alhamdulillah saya senang sekali ya, seperti yang kita lakukan hari ini. Ketika saya ngobrol dengan jenengan kan saya merasa senang. Jadi murid saya mungkin juga sama seperti itu, ketika dia banyak saya ajak ngobrol, jadi dia merasa senang dan mungkin pikirannya juga fresh ya. Jadi saya hari ini bahagia sekali. Tadi juga di Bu Meta ketika bertemu awalnya tadi kita sudah melaksanakan refreshing stop tadi. Terima kasih sekali Bu Meta atas diskusi kita hari ini ya. Saya mohon doanya mudah-mudahan kasus di kelas saya tadi, permasalahan tadi, anak-anak yang kurang fokus dan kurang dapat menyelesaikan tugas tadi nanti bisa meningkat seperti itu. Ya, insya Allah, alhamdulillah. Akhirnya Bu Imah sudah mendapatkan solusi. Lalu siapa saja ya yang akan terlibat dalam penyelesaian masalah ini, Bu Imah? Ya, yang jelas ini ya, saya akan sering mungkin solusi dari jenengan juga. Jadi sesama teman guru, nanti kalau misalkan saya tidak mendapatkan kurang solusi dari jenengan, nanti ke teman-teman guru yang lain atau bahkan ke kepala sekolah. Dan juga nanti saya minta bantuan ke teman-temannya di kelas atau teman-temannya yang luar kelas. Dan tidak lupa selalu komunikasi dengan orang tuanya di rumah. Jadi ada kesinambungan antara di rumah dan di sekolah seperti itu. Alhamdulillah, insya Allah sudah mendapatkan solusinya ya Bu Imah ya. Terima kasih. Seminggu lagi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, baik. Saya sangat penasaran sekali dengan hasil yang akan tercapai dari solusi kita nanti. Terima kasih ya Bu Meta ya. Oke, sama-sama. Diskusi kita hari ini ya. Jazakallahu khairan katsir. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya. Punten ganggu apa itu ya. Terima kasih. Senang sekali bisa membantu. Assalamualaikum Bu Meta. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wah, luar biasa
tadi saya perhatikan coaching yang dilaksanakan Bu Meta dengan Bu Nina. Seru sekali. Terima kasih Bu Nini. Alhamdulillah. Hebat ini coachnya, juga bisa menggali tadi tujuannya, identifikasi, kemudian rencana tindak lanjut dan tanggung jawab dari coach itu luar biasa Bu. Oke Bu Meta, sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap coaching yang Bu Nina lakukan dengan Bu Nina, saya persilahkan Bu Meta untuk merefleksi diri terhadap pelaksanaan coaching yang sudah dilaksanakan tadi. Terima kasih Bu Nini. Dari kegiatan coaching yang saya lakukan, insya Allah saya sudah merasa memenuhi kompetensi inti dari coaching ya, yaitu tentang kehadiran penuh atau present, pertanyaan, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Insya Allah sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Kemudian menurut Bu Meta tadi kan punya target pencapaian ya untuk mengajukan pertanyaan berbobot, di mana mengajukan pertanyaan berbobot itu adalah sebuah kompetensi yang menjadi prioritas yang ingin penjenengan kembangkan tadi kan seperti itu, dan target penjenengan tadi kan berada di level 7. Yang Bu Meta rasakan dari pelaksanaan coaching tadi, kompetensi Bu Meta dalam mengajukan pertanyaan berada di level berapa Bu Meta? Insya Allah tadi saya sudah terpenuhi ini di skala 7. Wah, luar biasa. Berarti sudah merasa senang gitu ya? Iya, iya, alhamdulillah. Ya, memang kalau saya amati tadi luar biasa coaching yang sudah dilakukan, dan sekarang perkenankan saya menyampaikan hasil pengamatan ya dari coaching yang sudah dengan lakukan dengan Bu Nikma. Kalau menurut saya coaching yang dengan lakukan itu sudah luar biasa, sesuai dengan yang penjenengan rancang, yang penjenengan rencanakan, di mana ada 3 kompetensi inti yang penjenengan terapkan dalam coaching tersebut, yaitu kehadiran penuh atau persen, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, di mana dalam melaksanakan atau menerapkannya penjenengan sudah menggunakan strategi-strategi yang penjenengan rancang sebelumnya. Tapi menarik sekali ketika penjenengan sudah melakukan teknik stop yang kehadiran penuhnya. Kemudian untuk yang mendengarkan aktif, saya lihat juga penjenengan menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach dengan baik dan sedikit berbicara gitu, dan fokus kepada coach. Dan untuk mengajukan pertanyaan berbobot, saya perhatikan juga sudah menghindari pertanyaan mengapa, kemudian itu mengajukan pertanyaan secara terbuka, terus merangkum pernyataan-pernyataan dari coach dan memberikan kesempatan coach untuk menyampaikan apa-apa yang ada di diri coach, seperti permasalahan-permasalahan yang ada di diri coach. Dan menurut saya ini sudah sangat luar biasa, bagus sekali. Dan pencapaian penjenengan juga tadi yang penjenengan sampaikan bahwasanya kompetensi yang ingin dikembangkan tadi sudah sesuai dengan target ya di level 7 ya, luar biasa. Kira-kira rencana ke depan dengan hari ini sudah berhasil gitu, apa rencana tindak lanjut ke depannya Bu Meta? Dengan kegiatan coaching hari ini saya merasa tertantang ini, dan insya Allah saya akan lebih meningkatkan kemampuan kompetensi dalam hal coaching, insya Allah. Luar biasa, dengan tentunya berlatih ya. Iya, insya Allah dengan berlatih, dengan insya Allah teman-teman yang ada di sini. Menarik sekali. Ya Bu Meta, luar biasa. Nanti kira-kira yang mau dilibatkan dalam Bu Meta melakukan rencana tindak lanjut itu siapa saja? Tentu saja teman sejawat ya, teman-teman sesama guru, kemudian juga insya Allah akan melibatkan kepala sekolah dan yang lainnya. Wah, luar biasa, apresiasi yang luar biasa buat Bu Meta, di mana coachingnya sudah terlaksana dengan baik dan berhasil, dan punya rencana untuk meningkatkan kompetensi diri dalam melakukan coaching. Semoga apa yang diharapkan oleh Bu Meta nanti terlaksana dengan baik. Semangat selalu. Semangat. Terima kasih Bu Meta atas waktunya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya.
Terima kasih Bu Nini. Terima kasih Bu Nikma.